Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adakah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkannya orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang itu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kisah mengenai orang Samaria ini sungguh sangat kita kenali benar. Dan kita tahu persis apa yang dilakukannya. Sebetulnya apa yang diceritakan atau dikisahkan sebagai perumpamaan oleh Tuhan Yesus mengenai orang Samaria yang baik hati ini adalah jawaban dari orang ahli kitab yang bertanya mengenai untuk memperoleh hidup yang kekal itu caranya bagaimana. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihlah Allah dan kasihlah sesama manusia. Dan kita tahu kalau sesama manusia tidak ada pagar-pagar yang membatasi manusia yang dibuat oleh manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang membuat pagar. Misalnya kita bisa melihat seolah-olah orang itu menjadi krisis identitas. Misalnya ambil contoh, identitas orang Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan budaya setempat. Kadangkala orang melupakan tentang budaya setempat, tetapi orang lebih bangga menggunakan budaya asing. Anak-anak muda sudah terbiasa menggunakan budaya asing dan bukan budaya kita setempat. Kita ambil contoh konkret saja. Kita mengenal bahasa Jawa, tetapi kita melihat anak-anak kita sendiri apakah juga dididik dengan budaya kita sendiri. Mereka lebih bangga kalau bisa mendidik anak menggunakan bahasa asing yang bukan budaya yang dihidupinya. Nah, kita bisa melihat ini batasan atau pagar yang dibuat oleh manusia. Dan Tuhan mau untuk menghilangkan batasan itu, bahwa manusia yang diciptakan adalah manusia. Pendek kata, bisa dikatakan begini, ada seorang dari Timur Tengah yang mengatakan begini, bahwa Tuhan lebih menyukai orang yang beradab dan bukan orang yang berilmu. Kenapa? Karena setan pun juga berilmu, sedangkan orang yang beradab itu adalah menyingkirkan gejolak atau pengaruh setan dalam dirinya. Jadi ini sesuatu yang tulisan
yang didapat dari Timur Tengah yang mengatakan bahwa lebih penting adalah keberadaban, orang yang beradab, bukan orang yang berilmu. Kadangkala kemanusiaan kita itu dikalahkan hanya karena pengetahuan yang seringkali tidak ada dasarnya. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, demikian juga dengan pengetahuan agama seringkali juga membuat orang terbeda-bedakan satu sama lain. Oh, saya Katolik, oh saya Kristen, oh saya Konghucu, saya Buddha, saya Hindu, saya Islam. Seolah-olah orang terkotak-kotak. Dan di situ kita bisa melihat kadangkala orang itu menjadi enggan untuk menolong yang lain. Kenapa? Karena sudah terkotak-kotak. Kita ambil contoh konkret. Seberapa banyak orang istilahnya itu dikubur itu tidak melihat agamanya apa. Kadangkala orang dikubur pun melihat, oh ini pemakaman apa, pemakaman apa. Kita bisa melihat orang mati pun itu juga terkotak-kotakan. Nah, itu yang mau didobrak oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai manusia. Ambil contoh konkret saja, Ibu Bapak. Ada orang yang menikah campur. Ada orang agama Katolik dan agama Islam. Setelah mereka meninggal, yang Katolik dimakamkan di pemakaman Kristen, yang Islam di pemakaman Islam. Ada sesuatu yang lucu. Pada waktu mereka hidup, mereka bisa hidup satu atap, satu selimut, satu tempat tidur, tetapi pada waktu mati, mereka terpisahkan satu sama lain. Nah, ini yang tidak mau untuk ada dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia yang beradab. Bukan manusia yang biadab, tapi manusia yang beradab. Dengan demikian, kita mau mencoba untuk hidup dengan semangat orang Samaria itu. Dia menolong karena yang menderita adalah manusia. Bukan dia melihat agamanya apa, bukan melihat bangsanya apa, apakah dia pernah memusuhi saya. Tidak. Orang Samaria tetap menolong karena dia adalah manusia yang membutuhkan pertolongan. Dan ini, keberadaban ini adalah sesuatu yang harus dimiliki. Kita bisa melihat manusia yang adil dan beradab di sana menjadi sila yang kedua. Dan situ menjadi sila nomor 2 setelah kemanusiaan, setelah ketuhanan yang Maha Esa. Di kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi nomor 2 setelah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti tampak bahwa kita mau bisa mengakui Tuhan yang esa kalau kita hidupnya sudah beradab terlebih dahulu. Jadi itu sulit untuk bisa mengakui Tuhan itu yang esa kalau kita manusia penuh dengan kekerasan, membeda-bedakan orang lain. Bahkan juga kita bisa melihat kalau orang itu tidak beradab, dia bisa meminta orang lain untuk tidak berdoa juga. Dia bisa meminta orang lain untuk juga jangan mendirikan tempat ibadatnya. Nah, ini adalah tanda kebiadaban, bukan keberadaban. Nah, Ibu Bapak, semangat yang mau untuk dibangun oleh Tuhan Yesus adalah semangat keberadaban. Manusia yang mempunyai budaya dan beradab. Dan itu yang dimiliki oleh orang Samaria itu. Dia bertindak sungguh-sungguh penuh dengan kasih. Kasih karena Tuhan menciptakan manusia itu tidak dengan embel-embel yang di belakangnya. Oh, Tuhan menciptakan manusia yang Yahudi, yang Israel, oh yang Inggris, oh yang Afrika, oh yang Asia. Tidak. Tuhan menciptakan manusia, titik. Tanpa ada embel-embel suku, tidak ada embel-embel agama, tidak ada embel-embel kepangkatan, derajat. Jadi kederajatan atau martabat manusia terletak pada keberadaban dalam dirinya, bukan embel-embel yang ada di dalam dirinya. Jadi embel-embel yang ada dalam dirinya itu karena olah akal budi, olah rasa, olah yang lain. Jadi ada keberhasilan dalam hidupnya. Sedangkan kalau martabat manusia dalam keberadaban adalah ciptaan Tuhan. Maka kalau kita tidak beradab, tidak mampu untuk menerima perbedaan atau juga keunikan orang lain, kita bisa bertanya, apakah saya juga mengakui keesaan Tuhan? Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar yang telah menciptakan saya.
Nah, ibu, bapak, saudara, saudara terkasih, maka kita bisa bertanya, sebelum kita bisa beradab, mampukah kita juga bisa mengakui Allah yang esa? Keesaan Allah bukan hanya melulu dia memberikan sabdanya kepada manusia dan manusia harus taat, bukan. Tapi kedekatan manusia yang mencari penciptanya dan mencoba untuk intim berelasi dengan penciptanya. Ini adalah wujud kasih. Kasih tidak hanya mendengarkan dan melakukan, tetapi juga berelasi secara intim. Ambil contoh konkret saja. Misalnya istri mencintai suami, tidak hanya mendengarkan kata-kata suami dan melakukan kata-kata itu, tetapi mempunyai kedekatan, relasi dengan suaminya. Demikian juga dengan kita. Kita mempunyai relasi dengan Allah, kedekatan dengan Allah, ini adalah wujud kasih. Bukan hanya sekedar mendengarkan firman dan melakukannya, tetapi ada relasi kedekatan itu. Sehingga dalam kita melakukan firman Allah, ada kesukaan, ada kegembiraan, bukan terpaksa. Dan kita bisa mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih, maka marilah kita bangun suasana yang sungguh penuh dengan kasih. Dan kasih diwujudkan dengan suasana berbudaya dan beradab. Marilah kita hening sejenak.